Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Aditya Titi Rahmawati, mahasiswa PPG Pendidikan Agama Islam tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga dengan NIM 2540411078. Pada hari ini, Rabu, tanggal 8 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SD Negeri Bendungan 3 Karangmojo kelas 5 dengan materi pesan pokok surat Al-Ma'un. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, luar biasa, tetap semangat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, luar biasa sekali semangatnya hari ini. Sudah siap untuk menerima pelajaran hari ini? Sudah. Oke, apa pelajaran kita hari ini? Pesan pokok surat Al-Ma'un. Oke, alangkah baiknya sebelum kita memulai pelajaran, kita awali dulu dengan Doa. Ya, dengan berdoa supaya pelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan dimudahkan serta ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat. Silakan Mbak Aljinan, teman-temannya dipimpin berdoa. Sikap sempurna. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robban. Amin ya rabbal alamin. Siap gerak kepada bendera merah putih. Hormat gerak. Tegak gerak. Selamat pagi Bu Dita. Apa kabar Bu Dita? Ya, silakan duduk kembali. Selamat pagi juga untuk anak-anak. Alhamdulillah, kabar Bu Dita hari ini juga baik-baik saja. Oke, untuk mengecek kehadiran teman-teman, nanti bagi yang namanya dipanggil, silahkan menyebutkan perasaan kalian hari ini. Apakah senang, sedih, atau sedang bersemangat? Adelia. Tidak hadir Bu. Oke, tidak hadir ya. Tadi sudah izin juga. Terus Aljinan. Senang. Hari Danesa. Senang Bu. Senang, alhamdulillah semuanya. Hari ini perasaannya senang semua ya. Tidak ada yang bersedih. Alhamdulillah. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita menyanyikan dulu lagu wajib nasional. Silahkan semuanya berdiri. Harga Pancasila. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Silakan duduk kembali. Selanjutnya, Kak masih ingat tidak kemarin kalian mempelajari tentang apa? Surat Al-Ma'un. Ya, kemarin masih ingat bagaimana surat Al-Ma'un? Sudah hafal semua? Sudah. Kalau sudah hafal, coba kita baca kembali surat Al-Ma'un yang kemarin sudah kita pelajari bersama-sama. Dari bismillah dulu, bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu Bibtin. wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul adzim. Oke, untuk coba kalau sudah hafal, coba dites dulu. Ini ada games
Siapa yang mau mencoba gamenya? Saya Bu. Coba Mbak Aljinan, silakan maju. Pilih nomor berapa? Nomor 5. Di tab nomor 5. Oke. Pertanyaannya terjemahkan ketiga ayat bagian ini wala yakhuddu ala ta'amil miskin. Apa artinya? Iya betul. Silakan siapa lagi yang mau mencoba? Coba Mbak Zahra, coba dicoba Mbak Zahra. Langsung di tab nomornya langsung di tab. Yang mana jawabannya Mbak Zahra? Iya betul. Sudah atau cukup? Sudah. Oke. Berarti teman-teman sudah ingat semua ya? Artinya surat Al-Maun. Sudah paham tentang artinya surat Al-Maun? Sudah. Sudah. Sekarang kita akan membahas tentang tujuan pembelajaran hari ini. Tujuannya yang pertama, peserta didik mampu menganalisis ciri-ciri pendusta agama berdasarkan pesan pokok surat Al-Maun dengan tepat. Kemudian yang kedua, mampu menjelaskan. Kemudian yang ketiga, mampu mengembangkan solusi. Selanjutnya, dapat menunjukkan sikap peduli, empati, dan ikhlas. Kemarin di sebelumnya sudah kita bahas. Riya itu apa artinya? Pamer. Iya, pamer. Coba, ada yang tahu tentang pertanyaan ini? Siapa yang disebut sebagai pendusta agama menurut surat Al-Maun? Siapa yang mau menjawab? Ya, Mbak Nara, apa jawabannya? Contohnya apa saja? Iya, betul. Orang yang selalu menghardik anak yatim. Apalagi, siapa lagi yang suka disebut sebagai pendusta agama? Siapa lagi? Mbak Zahra, apa? Selalu lalai terhadap sholatnya. Ya, selalu lalai terhadap sholatnya. Kelihatannya sudah mulai lemes. Kita bakar lagi semangatnya ya, supaya tetap semangat ya. Ice breaking dulu. 1, 2, 3. 1, 1, mulutnya dikunci. 2, 2, Aku sudah tepuk, maka aku harus diam. Oke, sudah tepuk maka aku harus diam. Sudah siap ya untuk pelajaran hari ini? Sudah semangat lagi? Sudah. Kalau sudah, silakan bukunya sudah siap semua? Sudah. Ya, sebelumnya kita akan mendengarkan dulu penjelasan tentang kandungan surat Al-Maun. Mari kita saksikan videonya bersama-sama ya. Silakan perhatikan dengan baik. Kita akan mempelajari tentang kandungan surat Al-Maun. Isi kandungan dari surat Al-Maun adalah tentang ciri-ciri pelaku orang-orang yang mendustakan agama. Hikmah dari surat Al-Maun adalah yang pertama, tidak boleh menyakiti ataupun menghardik anak yatim. Mudah-mudahan dapat dipahami. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa hikmahnya yang dapat kalian ambil dari video tadi? Apa? Iya, tidak boleh menghardik anak yatim. Terus apa lagi? Jadi dari video tadi dapat disimpulkan yaitu tentang ciri-ciri pendusta agama. Apa saja ciri-ciri tentang pendusta agama? Orang yang menghardik anak yatim. Terus orang yang tidak membantu orang miskin. kemudian orang yang lalai dalam sholatnya. sebentar, orang yang lalai dalam sholatnya itu tadi bagaimana? Yang sholatnya bagaimana? Yang sering sholatnya bagaimanakan sholatnya? Sering ditinggalkan. Yang sholatnya sering ditinggalkan. Itu termasuk orang yang lalai terhadap sholatnya. Selanjutnya adalah Orang yang ria. apa tadi ria? Pamer. Ya, pamer. Kemudian adalah yang terakhir. Orang yang enggan membantu sesama. Ya, orang yang enggan membantu sesama. Nah, itu tadi adalah pesan pokok dari surat Al-Maun. Ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham semuanya? Sudah. Oke, kalau sudah siap untuk menerima tugas hari ini? Sudah. Oke, kalau sudah
Sekarang tugasnya adalah berdiskusi kelompok. Ini dibagi menjadi 3 kelompok ya. Satu kelompok terdiri dari 4 orang. Tugasnya silakan kalian buka LKPD-nya kalian. Di sini disajikan sebuah narasi atau cerita kisah tentang Pak Sofyan sang rajin ibadah. Nah, tugasnya kalian silakan dibaca narasi atau cerita yang ada di situ. Kemudian tugas selanjutnya yaitu tugas kelompoknya di lembar selanjutnya. Yang pertama, kalian menganalisis mengapa perilaku Pak Sofyan meskipun rajin sholat bisa dikategorikan sebagai perilaku pendusta agama. Kemudian yang kedua, solusi nyata, rumuskan minimal 3 program aksi nyata yang dapat kalian lakukan sebagai siswi kelas 5 di lingkungan sekolah atau rumah, menerapkan dan mengajak orang lain mengamalkan pesan pokok surat Al-Ma'un. Nah, jadinya nanti kalian membuat aksi nyata atau yang dapat kalian lakukan sebagai kelas 5, kalian siswa kelas 5 yang dapat kalian lakukan untuk menerapkan atau mengajak orang lain mengamalkan pesan pokok surat Al-Ma'un. Itu apa yang dapat kalian lakukan? Paham ya? Jadi di sini sudah ada lembar kerjanya. Ini lembar kerja untuk yang poin pertama yang menganalisis. Nanti yang kedua, silakan kalian tulis di lembar berikutnya di sini. Di sini aksi nyatanya apa saja yang dapat kalian lakukan untuk mengajak orang yang di sekitar kalian mengamalkan pesan pokok surat Al-Ma'un. Semuanya paham? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Oke, kalau tidak silakan berdiskusi dan dikerjakan hasil diskusinya. Siap? Siap. Oke, silakan dikerjakan. Bisa? Sudah selesai? Sudah? Oke, kalau sudah, nanti silakan dipresentasikan maju ke depan ya, jawabannya apa. Kelompok 3, silakan semuanya maju ke depan, silakan dipresentasikan. Memarahi dan mengusir anak yatim dengan pelanggaran pesan pokok Al-Ma'un ayat 3. Ya, tidak membuli anak yatim. Sudah yang disampaikan cukup? Sudah cukup. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, silakan duduk lagi. Terus yang sudah kelompok berapa? Kelompok 2 siap? Memarahi dan mengusir anak yatim bina pelanggaran pesan pokok Al-Ma'un ayat 2 dengan arti itulah orang yang menghardik anak yatim. Ayat yang terkait fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Ajakan kalian sebagai kelas 5 untuk menerapkan dan mengajak orang lain mengamalkan pesan pokok surat Al-Ma'un. Apa ajakan kalian? Mengajak untuk saling membantu. Ya, sudah cukup. Oke, cukup. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, selanjutnya kelompok 1. Memarahi dan mengusir. Ya, itu sudah cukup. Oke, silakan kembali duduk. Tepuk tangan untuk untuk kelompok 1. Oke, dapat kita simpulkan perilaku Pak Sofyan tadi apa yang dilanggar oleh Pak Sofyan? Yang pertama apa? Memarahi dan mengusir anak yatim. Ya, memarahi dan mengusir anak yatim. Itu melanggar pesan pokok surat Al-Ma'un. Oke, silakan kembali ke tempat masing-masing. Jadi, dari
pembahasan tadi, pesan pokok surat Al-Maun itu apa? Sebuah penguatan teologis bahwa hablu minallah tidak akan sempurna dan dianggap dusta apabila terlepas dari ibadah sosial. Terus apalagi terhadap orang miskin bagaimana sikapnya Pak Sofyan? tidak meminjamkan barangnya. Ya, tidak mau meminjamkan barangnya kepada orang miskin. Itu tadi berarti Pak Sofyan itu telah dianggap sebagai pendusta agama. Walaupun dia seorang yang rajin beribadah. Kemudian surat Al-Maun ini juga secara tegas mencela orang yang melaksanakan sholat namun lalai dan melakukan riya. Maksudnya dari surat Al-Maun ini ditegaskan bahwa surat Al-Maun ini mencela bagi orang-orang yang sholatnya rajin tapi tetap berbuat riya. Selalu dipamer-pamerkan sholatnya, selalu dipamer-pamerkan ibadahnya. Itu tidak boleh. Kalau hubungan kita terhadap Allah, ibadah kita terhadap Allah itu namanya hablu minallah. Kalau terhadap sesama namanya hablu minannas. Jadi semuanya harus seimbang. Coba sekarang akan ada evaluasi tes. Di sini ada LKPD berupa ini teka-teki silang. Silakan kalian kerjakan dalam waktu 10 menit. Jangan lupa dikasih nama dan kelasnya berapa. Kalau tidak, silakan dikerjakan 10 menit dari sekarang. Sudah mau selesai? Sudah selesai? Sudah. Oke, kalau sudah silakan dikumpulkan ke depan satu-satu. Silakan Mbak Aljinan minta tolong punya temannya diambil. Kita sudah mengerjakan evaluasi tes. Nah, dari pelajaran yang tadi kita pelajari maka dapat disimpulkan apa saja kesimpulannya. Pendusta agama itu siapa? Dapat disimpulkan bahwa pendusta agama adalah siapa? Mereka yang menggabungkan ibadah ritual seperti sholat dengan ibadah sosial. Nah, menurut kalian bagaimana pelajaran hari ini? Menurut kalian bagaimana pelajaran hari ini? Apakah menyenangkan atau membosankan? Menyenangkan. Menyenangkan. Alhamdulillah kalau menyenangkan. Kemudian setelah mempelajari materi ini, apa pelajaran yang dapat kalian, apa yang hendak kalian lakukan terhadap anak yatim? Apa terhadap anak yatim? Kalian harus bagaimana? Berteman. Berteman, terus Tidak membeda-bedakan. tidak membeda-bedakan. Tugas kalian di rumah, silahkan kalian menulis satu komitmen pribadi untuk menerapkan pesan pokok Al-Maun. Kalau sudah, alhamdulillah materi hari ini sudah selesai. Untuk mengakhirinya, mari kita tutup dengan berdoa. Silakan dipimpin Mbak Aljinan. Sikap sempurna. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbal alamin. Siap gerak kepada bendera merah putih. Hormat gerak. Tegak gerak. Selamat siang Pujita. Terima kasih Pujita. Oke, terima kasih kembali untuk anak-anak dan sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Dari Budita cukup sekian, ada salah dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.